Selamat sore semua. Ya, hari ini ada baptisan, jadi khotbah saya juga singkat ya, biar pas dengan waktunya. Oke, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 126. Jikalau memungkinkan bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dalam pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur 126. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sama-sama. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar pada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan, segala puji syukur bagi Allah. Silakan duduk kembali. Pulihkanlah keadaan kami. Mazmur ini adalah mazmur pujian, tetapi juga sebenarnya adalah mazmur ratapan. Mazmur pujian, mazmur ratapan, tetapi sekaligus adalah suatu seruan permohonan dari umat Allah kepada Tuhan. Mazmur ini menyatakan betapa rapuhnya kita, betapa kita tidak berdaya sebagai umat Allah. Tetapi pemazmur ini mempunyai iman. Pemazmur ini percaya ada pemeliharaan Allah. Mereka, umat Allah, memohon kepada Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi, untuk memulihkan keadaan mereka. Pulihkanlah keadaan, ya Tuhan. Ungkapan memulihkan keadaan digunakan di dalam perjanjian lama secara luas. Dalam hal apa? Dalam kitab mana? Dalam hal kitab para nabi. Di dalam hal apa? Sebagai ungkapan memulihkan keadaan ini dipakai untuk menggambarkan perubahan keadaan hidup umat Allah ketika murka Allah dijauhkan, ketika amarah Allah dijauhkan dari umat Allah, dan ketika kebaikan, ketika anugerah Allah, ketika kasih Allah kembali bersama umat Allah. Kata memulihkan seringkali dipakai untuk menggambarkan kasih Allah kepada umatnya. Memulihkan keadaan umat Allah. Di dalam bahasa perjanjian lama artinya memulihkan atau membawa kembali mereka yang diangkut menjadi tawanan. Memulihkan keadaan umat Allah pada waktu mereka dibuang, ditawan, dan diangkut ke negeri orang asing. Kalau di dalam versi bahasa Indonesia disebut pulihkanlah keadaan kami. Tapi kalau dalam versi Mandarin atau versi bahasa Inggris disebut restore, pulihkanlah atau brought back the captive one. Bawa kembali orang-orang tawanan. Bisa arti dua hal. Ya, di dalam hal ini pemulihan keadaan umat Allah pada waktu mereka dibuang, ditawan dan diangkut ke negeri asing. Ya, bagi rekan-rekan yang tahu tentang sejarah Israel, umat dari kerajaan Israel mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mengalami penghinaan pada waktu mereka diangkut kemana? Ke negeri Asyur. Nah, ada satu lagi umat kerajaan dari garis Yehuda. Umat kerajaan Yehuda juga dibuang. Itu agak belakangan, terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Kira-kira balik ke sana 2.500 tahun yang lalu. Nah, umat Allah dari kerajaan Yehuda mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, mengalami penghinaan pada waktu mereka diangkut kemana? Ditawan, diangkut kemana? Ke Babilonia. Tahun 586 sebelum Masehi. Babilonia ada di mana? Sekarang itu adalah Irak. Keadaan mereka begitu memulihkan hati.
Ungkapan tadi yang memulihkan keadaan umat Allah berulang kali disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Mari kita lihat. Sebagai contoh, Yeskel 39. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah sekarang, perhatikan, aku akan memulihkan keadaan Yakub. Yakub adalah lambang Israel. Dan akan menyayangi seluruh kaum Israel dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku, Tuhan, kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman, tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan, ayat 27, kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Memulihkan keadaan berkaitan dengan membawa mereka kembali dari pembuangan. Satu lagi, dari kitab Perjanjian Lama, dari Yeremia 29. Aku akan memberikan kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan kembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memulihkan keadaan, itu berarti apa? Membawa mereka kembali dari tawanan, dari pembuangan. Kalau Israel, dari kerajaan Israel, mereka diangkut ke Asyur. Kalau dari kerajaan Yehuda, mereka diangkut ke Babilonia. Yang Israel lebih duluan, yang Yehuda agak belakangan. Jadi ungkapan Tuhan memulihkan keadaan umatnya adalah ungkapan yang berulang kali yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada umatnya. Ini adalah kabar baik. This is good news. Ini adalah kabar baik bagi umat Allah yang mengalami kondisi sulit. Karena apa? Ketidaksetiaan. Karena ketidaktaatan kepada Allah, tetapi yang mau berbalik kepada Allah. Tuhan Allah sanggup memulihkan keadaan. Poinnya adalah Tuhan Allah sanggup memulihkan keadaan. Mazmur nomor 126 ini adalah nyanyian ziarah. Arti ziarah apa? Naik. Ascend. Mengapa naik? Karena Sion atau Yerusalem berada itu ada di puncak gunung, Gunung Sion. Jadi mereka naik ke Gunung Sion, ke Yerusalem, di mana itu ada lambang kehadiran Allah, ketika berlangsung perayaan hari raya di Yerusalem. Ada 3 hari raya yang biasa mereka pilgrim, mereka berziarah, yaitu Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Paskah yang dirayakan mereka itu adalah apa? Mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan hari Pentakosta atau 7 minggu itu adalah apa? Hari raya mereka bersyukur untuk berkas-berkas gandum mereka dapat panen. Dan hari raya Pondok Daun. Nah, para penyanyi Mazmur 126 ini memulainya dengan mengenang dan mengingat. Mengenang suatu waktu di masa lalu ketika Allah memulihkan keadaan dan kehidupan mereka dengan membawa mereka pulang ke tanah mereka. Mereka mengenang, mereka mengingat ketika Allah melakukan perkara besar di tengah-tengah mereka. Orang-orang bukan umat Israel, orang-orang asing berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Umat Israel betul mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ini adalah nyanyian ratapan, tetapi sekaligus adalah sukacita. This is joy. Mungkin teman-teman masih belum tahu apa perbedaan, ada beberapa kata bahagia, kata girang di dalam bahasa Alkitab. Salah satu adalah joy, blessed. Joy ada hubungan dengan charis, karen, itu ada hubungan dengan anugerah. Kalau happy lain, ada yang tahu happy? Kalian happy enggak hari ini? Happy. Di dalam kekristenan, dalam Alkitab lebih mengajarkan tentang blessedness dan juga joy.
Karena happy itu tergantung keadaan. Happy, happening. Berasal dari apa yang terjadi di sekitar kita. But joy, something different. This is to do with grace. Sukacita ada kaitan dengan anugerah. Mereka mengingat, mereka mengenang ketika Allah melakukan perkara besar di tengah-tengah mereka. Mari lihat kembali ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Kita baca ayat pertama. Ayat pertama ini menyatakan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Nah, di dalam bahasa aslinya atau grammarnya itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Ketika Tuhan telah memulihkan keadaan Sion. Atau lebih tepat, ketika Tuhan membawa kembali orang-orang Sion. Orang-orang Yehuda, orang Israel yang tertawan, Tuhan bawa kembali. Dan katanya kita seperti orang-orang bermimpi. Gak mungkin ini. Kita seperti orang-orang bermimpi. Mereka ditawan, dibuang kalau untuk yang ke Babilonia sekitar 70 tahun. Bermimpi, rasanya tidak ada pengharapan lagi. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang Sion atau penduduk Yerusalem, umat Yahudi telah ditawan dan diangkut ke negeri Babilonia. Mengapa? Pertanyaan, mengapa umat Allah diangkut ke pembuangan ke negeri orang asing? Mengapa? Ketika umat Allah berubah setia kepada Tuhan Allah yang telah memilih mereka menjadi umatnya, mereka mengikuti dan menyembah ilah-ilah lain. Para Tuhan yang pilih mereka. Dari Abraham, Tuhan panggil keluar dari tanah, kelahirannya Tuhan pilih Abraham, terus garis keturunan, Ishak, Yakub. Yakub dari sana menjadi bangsa Israel. Tuhan pilih. Dan Tuhan mengikat perjanjian pada mereka, ketika mereka ikut mentaati kehendak Tuhan, ikuti segala perintah, maka segala berkat yang disebutkan di dalam kitab Ulangan akan menyertai mereka. Tapi kalau mereka berubah setia kepada Tuhan Allah, mereka menyembah berhala, semuanya akan alami kutukan. Salah satunya adalah apa? Mereka akan diserahkan. Mereka mengikuti ilah-ilah lain. Tuhan Allah telah memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya dan mengikat perjanjian mereka. Itulah yang dituliskan dalam Alkitab Perjanjian Lama berulang kali. Konteksnya harus kembali lihat apa yang terjadi dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Seperti Ulangan pasal 28 dikata, seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan serahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Ketika umat Allah tidak setia kepada Allah, ketika umat Allah tidak lagi beribadah kepada Tuhan, keadaan ini yang dialami oleh umat Allah. Tuhan sendiri akan menyerahkan mereka ke antara segala bangsa. Itu berarti mereka akan hidup susah. Tetapi selalu ada kabar baik. Selalu ada kabar baik dari Allah. Karena kasih setianya Allah memulihkan keadaan umat Allah. Ketika mereka mau kembali, ketika mereka mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah, itulah janji Allah kepada umatnya. Apa dia? Ulangan 30. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Iya, Tuhan sendiri akan kumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Wow.
Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ya, Tuhan akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Melebihi banyak daripada nenek moyang. Itulah kasih setia Allah. Allah dapat membuat perkara besar terjadi. Sebagaimana ia telah melakukan perkara besar ketika membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Itulah Exodus. Allah dapat melakukan perkara besar terjadi ketika ia membawa kembali umatnya yang berubah setia. Bahkan di ujung langit pun bisa kembali. Itulah karya Allah. Perkara besar bisa terjadi lagi. Dan dia dapat memulihkan keadaan umatnya. Keadaan Bapak Ibu Saudara, keadaan saya. Tuhan sanggup lakukan itu. Dia lakukan ketika Exodus. Dia bawa mereka, orang-orang Israel. Bahkan Firaun dan orang-orang Mesir yang menindas mereka, yang mengejar mereka, Tuhan bisa tunggang balikan. Kalau kita tahu cerita tentang atau membayangkan apa yang terjadi di Exodus, waktu mereka melewati laut itu, sungguh ajaib. Ketika mereka di depan, laut besar, di belakang tentara pasukan Mesir, bagaimana? Mereka takut. Tetapi dengan penyertaan pemeliharaan Tuhan, mereka lewati. Setelah mereka selesai seberang, laut itu tutup semua. Jadi satu orang Israel pun selamat. Tetapi orang Mesir, orang Firaun, mereka habis. Tuhan bisa lakukan itu. Demikian juga Tuhan bisa membawa kita keluar dari perbudakan. Perbudakan dosa. Tuhan keluarkan Israel dari tanah perbudakan. Tuhan keluarkan kita dari perbudakan dosa. Tuhan sanggup lakukan. Tuhan dapat membawa mereka kembali, orang-orang tawanan itu kembali ke tanah mereka. Tuhan yang sama dapat membawa kita keluar dari tawanan sang iblis. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Pada waktu Tuhan memulihkan keadaan umat Israel dengan membawa mereka kembali dari tempat pembuangan, bangsa-bangsa itu berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tetapi pada waktu umat Allah dibuang, bangsa-bangsa ini berkata, di mana? Di mana Allah mereka? Mereka mengolok-olok, di mana Allah mereka? Di mana Allah kamu? Katanya mereka ini umat Allah, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Kalau kita mengidentikan kita ada di sana sebagai umat Israel, betapa hinanya kita. Kita waktu dulu adalah bilangan atau umat Allah, tapi ketika kita dibuang, mereka mengejek, mereka menghina. Di mana Allah kamu? Bukannya katanya kalian itu adalah umat Allah. Di mana Allah yang telah pilih kalian? Di mana? Tetapi Tuhan dapat memulihkan keadaan umat Allah. Rasanya seperti orang bermimpi karena memang tidak terbayangkan. Keadaan sengsara, menderita, dihina, diolok-olok, semua itu bisa dibalikkan, dipulihkan. Umat Allah akan kembali ke tanah yang dijanjikan Allah, dan Tuhan Allah memberkati mereka, mereka kembali asalkan mereka mau hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jemaat kita yang terkasih, ketika kita dalam keadaan baik, makmur, lancar, kita sering melupakan Tuhan dan kasih setia. Tetapi pada saat kita menderita, ketika kita susah, ketika kita dihina, biasanya kita akan ingat kembali kasih setia Tuhan. Seruan, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Memulihkan batang air di tanah Negeb. Itu masih berlaku di atas kehidupan kita. Pemazmur memakai nama lokasi tanah Negeb. Mengapa? Tanah Negeb itu ada di daerah selatan, di Yudea. Dan itu adalah daerah yang kering sekali, yang gersang. Dan jika sungai-sungai di Negeb itu
tiba-tiba didatangi banjir bandang. Ya, ini banjir bandang maksudnya proporsional, nggak seperti yang bencana yang kita lihat baru-baru ini. Mengaliri air-air itu, yang tadi yang kering, maka semua pinggiran itu dialirin air itu, maka tanah itu menjadi subur kembali. Nah, sungai-sungai di Negeb yang biasanya kering ini akan menampung air pada hari-hari hujan dari wilayah yang luas. Selama 1 atau 2 hari atau lebih, hanya beberapa jam, sungai-sungai ini pun, ya sungai Negeb ini dapat berubah menjadi aliran deras yang berbahaya. Tetapi sesudah banjir bandang ini selesai, mengaliri sungai-sungai Negeb yang kering, kondisi ini akan menjadikan tanah ini yang tadi hangus, yang gersak, yang kering ini akan menjadi ladang yang subur. Pemazmur berkata, pulihkanlah keadaan kami. Seperti engkau memulihkan sungai Negeb. Dalam pemeliharaan Allah, Tuhan dapat memulihkan keadaan, setiap keadaan. Seperti sungai kering, di sungai yang menerima aliran air besar yang menyuburkan tanah. Itulah pemeliharaan Allah, bukan usaha kita. It's God's providence. Itu pemeliharaan Allah, tidak ada bagian kita. Turning point-nya adalah, turning point, titik baliknya daripada pemeliharaan keadaan kita yang sangat susah itu hanya terjadi karena pemeliharaan Allah, karena anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah. Kapan itu? Kapan Allah mencurahkan sesuatu? Bahasa Alkitab memakai Allah mencurahkan roh-Hu ke atas kamu. It's that turning point. Itu adalah titik balik daripada pemulihan. Pertanyaan lalu, apakah kita lakukan apa setelah Tuhan mencurahkan? Pouring, ada banjir bandang. Apa yang terjadi? Di sini pemazmur mengajak para kita untuk belajar dari metafora panen. Metafora ya bisa mengambil satu bentuk, satu benda untuk menunjukkan kepada realitas yang lebih dalam, yang lebih indah lagi. Nah, ketika tanah itu sudah dialirin air, kita harus menabur. Kita harus menabur benih. Tapi Alkitab mengatakan menabur dengan air mata. Menabur benih dengan menangis, dengan mencucurkan air mata. Artinya apa? Berarti menabur benih dengan berharap kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur, kita yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin keringat, melelahkan. Kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kita yang berjalan, maju dengan menangis. Sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mengapa pemazmur menuliskan 2 kali ungkapan yang bersama? Menabur dengan air mata. Menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur dengan menangis. Kenapa? Karena satu pun manusia tidak tahu bagaimana hasil dari benih-benih yang ditanam, yang ditabur itu. Apakah hasilnya berbuah dan memuaskan atau gagal panen. Mencucurkan air mata adalah sikap berharap kepada Tuhan. Sikap bergantung pada Tuhan. Sikap menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi selalu ada good news. Yaitu apa? Nyanyian sukacita. Tetapi hanya ketika pekerjaan menabur yang melelahkan telah selesai dan tanaman telah matang untuk dipanen. Kita harus nabur. Sesudah turning point itu. Yang dikerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Turning point yang bisa dikerjakan hanya oleh Tuhan Allah. Tetapi kita harus sabar. Tunggu waktunya. Kita akan pulang dengan sorak-sorai membawa hasil dari usaha menabur kita. Itu yang dikatakan oleh Yakobus. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Harus bersabar.
Dan satu lagi untuk clear hal ini dari Paulus kepada jemaat di Galatia. Sama-sama kita baca. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Metafora bukanlah kita menabur benih, metafora itu menunjuk kepada apa? Kita menabur dengan segala kebaikan kepada orang lain. Pulihkanlah keadaan kami. Itu sama dengan memohon Tuhan memulihkan keadaan kita yang tertawan oleh belenggu dosa, oleh iblis, oleh nafsu kedagingan kita. Ketika saat pemulihan dari Allah itu datang, ketika saat turning point pemulihan itu tiba, kita harus mengerjakan bagian kita. Menabur, berharap kepada Tuhan, menanti dengan tekun, sekalipun dengan air mata. Mazmur ini mengandung janji Allah bahwa kita akan menerima hasilnya dengan sukacita. Hari ini adalah minggu Advent pertama, seperti yang dikatakan. Dan pujian kita adalah pujian menyambut Natal. Kita persiapkan hati untuk merayakan Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sudah pulihkan kita, selamatkan kita dari belenggu dosa. Minggu ini adalah minggu pengucapan syukur, minggu Thanksgiving. Ketika Anda dan saya telah menerima hasil dari usaha kita, karena providensi Allah, karena pemeliharaan Allah yang telah memulihkan keadaan kita, marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Dan dalam kebaktian sore ini diadakan baptisan anak bagi orang tua, bagi jemaat sebagai orang tua yang mempersembahkan anak-anak untuk dibaptis. Sekalipun kita harus menabur, kita harus menginvest dengan cucuran air mata. Kita harus menginvest kerohanian mereka. Kita harus mengajarkan mereka memiliki hati yang takut pada Tuhan. Kita invest ke atas anak-anak kita dengan pendidikan baik. Pegang janji Tuhan, kita semua akan menuai dengan sukacita. Tetapi ingat, itu semua adalah providensial. Itu semua adalah pemeliharaan Allah. Mencucurkan air mata, berharap kepada Tuhan, sambil kita menabur benih yang baik, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Dengan joy, dengan sukacita.